Makna dan i'rab Alfiyah Ibnu Malik. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Bait 1 dan 2. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Ulang. Qala Muhammadun huwa Ibnu Maliki. Ahmadu Rabbillah khaira maliki. Musalliyan ala nabiyil mustafa wa alihil mustakmilin syarafa. Nah, sekarang kita akan belajar untuk memberikan makna atau menerjemahkan per kata, per lafaz dengan menggunakan metode al-mu'allim. Perhatikan di layar kaca video. Qala telah berkata. Qala fi'il madhi mabniun 'alal fathi adh-dhahiri li'annahu as-sakhihul akhir. Jadi qala ini fi'il madhi yang mabni fathah akhirnya karena sahih akhirnya. Muhammadun menjadi fa'il, berarti diartikan oleh Muhammad. Fa'il harus baca rofa, alamat rofanya dhammah. Dhammah yang dhahirah yang nampak. Karena dia isim mufrad, kemudian dia munsharif harus ditanwin tanpa al. Huwa dhamir ini dhamirun munfasil mabniun alal fathi, kedudukannya tapi menjadi mubtada. Bermula dia siapa? Muhammad, bermula dia Muhammad. Ibnu Maliki menjadi khobarnya huwa, ibnunya mudhaf, malikinya mudhafun ilaih, diartikan yaitu putranya Malik. Jadi Ibnu Malik diartikan yaitu putranya Malik. Kemudian Ahmadu fi'lun mudhari'un marfu'un li tajarrudi minan nasibi wal jazimi wa alamatu raf'i dhammatun dhahiratun fi akhirih li'annahu as-sahihul akhiru wa lam yattasil bi akhiri syai'un. Jadi Ahmadu ini fi'il mudhari' yang sepi dari amil yang menasabkan dan yang menjazmkan. Alamat rafa'nya dhammah dhahirah. Kemudian karena dia akhirnya ini sahih dan tidak bersambung dengan apapun, ya tidak bersambung dengan wawu atau nun. Ahmadu kita artikan memuji oleh saya. Ada fa'ilnya dhamirun mustatarun fihi wujuban takdiruhu ana. Ahmadu berarti artinya memuji oleh saya. Rabbi menjadi maf'ulun bih dari Ahmadu. Maka diartikan pada Tuhan saya. Rabbi. Rabbi mudhaf, ya-nya mudhafun ilaih. Karena ini idhofah dengan ya mutakallim berarti tanda nasabnya fathatun muqaddaratun alal ya'i lil istighal. Istighal karena sibuk bi harakatin munasabah. Kemudian Allah hanya menjadi badalnya lafaz Rabbi. Maka diartikan wujudnya Allah. Kita ulang, Ahmadu memuji oleh saya Rabbi pada Tuhan saya. Allah wujudnya Allah. Allah di situ badalnya lafaz Rabbi. Badal di dalam metode al-mu'allim diartikan wujudnya. Kemudian khaira maliki menjadi hal. Hal di dalam metode al-mu'allim diartikan dalam keadaan. Dalam keadaan sebaik-baiknya yang memiliki. Khairanya mudhaf, malikinya mudhafun ilaih. Mudhaf ilaih harus dibaca jar, alamat jarnya kasroh. Kemudian Malik di situ diartikan yang memiliki karena memnya panjang, Malik. Minal milki dari kata-kata milkun, kepemilikan. Kalau memnya pendek, Malik berarti minal mulki dari kerajaan. Kalau Malik pendek, memnya pendek berarti artinya yang merajai, yang menguasai. Kalau Malik di sini yang memiliki. Kemudian ada dua kata Malik di dalam bait yang pertama ini. Yang pertama Ibnu Malik. Ibnu Malik di situ nama orang. Kemudian khaira malik di sini adalah namanya Allah, sifatnya Allah Azza wa Jalla. Adapun jumlah huwa Ibnu Maliki, huwanya mubtada, Ibnu Maliki khobar, jumlahnya tidak punya mahallalaha minal i'rabi karena jumlatun i'tiradiyatun. Jumlah i'tiradiyah atau jumlah mu'taridah, yaitu jumlah yang menghadang, yang menghalang-halangi. Antara qala dengan Ahmadu, aslinya gini, qala Muhammadun Ahmadu. Qala Muhammadun Ahmadu. Kemudian huwa Ibnu Maliki karena jumlah i'tiradiyah tidak punya mahallalaha minal i'rabi. Menjadi bayannya Muhammad, menjadi bayan penjelasannya Muhammad. Siapa sih Muhammad? Yaitu dia Ibnu Malik begitu. Kemudian Ahmadunya ini adalah jumlah fi'liyah, fi'il dan fa'il punya mahal.
mahalnya mahal nasab menjadi maqulul qaulinya qala. Jadi ahmadunya maqulul qauli qala. Kemudian Rabbiyah ada yang baca ya-nya di fathah. Kalau ya-nya di fathah berarti at-takhallusu min iltiqai sakinain, menyelamatkan dari bertemunya dua sukun. Tapi juga ada yang baca Rabbi saja. Rabbillah ada Rabbiyallah. Adapun tentang biografi singkat Imam Ibnu Malik, Al-Imamu Ibnu Malikin sahibu Alfiyah rahimahullah ta'ala, ismuhu namanya Muhammad ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdullah ibn Malikin. Nama beliau Muhammad bin Abdullah bin Muhammad bin Abdullah bin Malik At-Ta'i Al-Jayyani. Orang Ta'i Al-Jayyani, nama provinsi Jayyani ini. At-Ta'i nama daerah, Al-Andalusi nama negara, yaitu Spanyol. Beliau orang Spanyol, tapi nanti wafatnya di Damaskus, Syria. Al-Ma'rufu bibni Malikin, yang dikenal dengan nama Ibnu Malik. Beliau lahir pada tahun 600 Hijriah, wafat pada tahun 672 Hijriah, berarti usia beliau kurang lebih 72 tahun. Al-Mulaqabu bi Jamaluddin, yang diberi gelar julukan Jamaluddin. Wa kunyatuhu Ibnu Malik, beliau punya kunyah Ibnu Malik, tapi kunyahnya beliau ini lebih terkenal. Jadi beliau ini lahir di Jayyan Andalus, kemudian wafat di Damaskus. Wafatnya beliau pada hari Senin, tanggal 12 Sya'ban 672 Hijriah atau bertepatan pada 21 Februari tahun 1274 Masehi di Damaskus, Syria. Jadi beliau ini orang Spanyol, tetapi beliau hijrah dari Spanyol Andalus ke Damaskus, Syria hingga beliau wafat. Karena Andalus saat itu dijadikan medan pertempuran orang-orang Kristen Katolik, sehingga beliau harus hijrah dari kota Spanyol, negara Spanyol, menuju ke Damaskus, Syria hingga wafat. Beliau ini adalah bermadzhab Syafi'i. Salah satu murid beliau yang terkenal adalah Imam An-Nawawi, yaitu Imam Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi, pemilik kitab Syarah Al-Muhadzab, pemilik kitab Riyadhus Shalihin, Al-Adhkar, dan yang lain-lain. Itu dalam madzhab Syafi'i. Kemudian salah satu murid beliau dalam madzhab Maliki yaitu Imam Al-Qurtubi, Abu Abdillah Al-Qurtubi, pemilik kitab tafsir Al-Qurtubi. Kemudian lanjut pada bait yang kedua, musalliyan 'alan nabiyil mustafa wa alihil mustakmilina syarafa. Musalliyan dibaca nasab karena menjadi hal, diartikan dalam keadaan orang yang bersolawat. Karena musalliyan ini adalah sigot isim fa'il, maka mengandung fa'il itu sendiri, fa'ilnya oleh saya. Lah oleh sayanya ini siapa? Bisa dhamir ana di dalam lafaz Ahmadu. Di dalam lafaz Ahmadu itu kan ada dhamir ana yang kembalinya kepada Syekh Muhammad Ibnu Malik. Alan nabi jar majrur. Alan nabi jar majrur, alanya harfu jarin, an nabi dijarkan oleh ala. Tapi fi mahallin nasbin, punya mahal nasab, menjadi maf'ul bihnya musalliyan. Musalliyan ini termasuk isim-isim yang beramal pada amalnya fi'il. Maka bisa menasabkan ala nabi. Ala nabi pada an-nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian lafadz al-mustafa menjadi naatnya lafadz an-nabi. Naat diartikan yang dipilih oleh Allah, yang dipilih oleh Allah. Al-mustafa di situ adalah sigot isim maf'ul, maka artinya yang dipilih. Kemudian al-mustafa karena menjadi naatnya lafadz an-nabi harus sama-sama dibaca jer. Hanya saja alamat jernya kasrotun muqaddaratun, kasroh yang diperkirakan alal alifi. Karena akhir kalimat berupa alif maksurah atau alif layyinah, maka ta'adur sulit, tidak akan nampak kasrohnya, ya. Al-mustafa alamat kasrohnya, alamat jernya kasrotun muqaddaratun alal alifi li ta'aduri, karena akhirnya berupa alif layyinah atau alif maksurah. Kemudian wa alihi, wawunya atau pada an-nabi, alinya mudhaf, haknya mudhafun ilaih. Kemudian diartikan dan pada keluarganya. Nya siapa? Keluarganya an-Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-mustakmilina menjadi naatnya lafadz alihi. Al-mustakmilina karena dia jamak mudzakkar salim, alamat jernya ya. Al-mustakmilina diartikan yang menjadi orang-orang yang menyempurnakan. Istakmala yastakmilu, ya, fa huwa mustakmilun. Mustakmil artinya orang-orang yang menyempurnakan. Asyarafa menjadi maf'ul bihnya lafadz al-mustakmilina. Lafadz al-mustakmilina seperti isim-isim yang beramal pada amalnya fi'il. Al-asma'u al-amilatu amilal fi'li. Bisa menasabkan maf'ul bih.
asyarafa pada kemuliaan. Ini kalau syarafa sinnya di fathah menjadi maf'ul bihnya lafadz al-mustakmilina. Tetapi kalau syurafa sinnya di dhammah maka jamak dari asyarif menjadi naatnya alih. Kalau lafadz asyurafa sinnya di dhammah menjadi naatnya alih berarti aslinya syurafai membuang hamzah. Syurafa itu jamaknya syarifun seperti kuroma jamaknya karimun, ulama jamaknya alim. Lalu kalau begitu maf'ul bihnya lafadz al-mustakmilina dibuang kalau memang dibaca shinnya dhammah syurafa. Tetapi rata-rata bacanya syarafa, shinnya di fathah. Demikian wallahu taala a'lamu bishawab.